Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan dalam saat teduh. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Mohon turunlah atas kita sekalian anugerah sejahtera dan pimpinan dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Saudara, dipersilahkan untuk duduk. Kalau pagi hari ini kita ada semua dalam keadaan baik, semua hanya karena anugerah Tuhan. Mari kita mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan. Kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan, sebab kasih dan anugerah-Nya ajaib bagi kita. Yesus.
Semua hanya karena anugerah Tuhan. Kalau sampai hari ini kami masih ada dan kami masih dalam keadaan baik Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk berkat Tuhan yang boleh kami rasakan di dalam kehidupan kami. Bahkan penyertaan Tuhan yang sempurna yang boleh terus kami rasakan di dalam segala keadaan yang serba terbatas ini. Tuhan, pagi hari ini kami hendak memuji Engkau. Kami hendak bersyukur atas kebaikan Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan, hati kami boleh bersuka cita, jiwa kami boleh bersorak-sorai oleh karena kebaikan Tuhan. Kami mau serahkan ibadah pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan Yesus yang boleh hadir di tengah-tengah kami, membawa dan memberikan sukacita kepada kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Kasih Tuhan selalu baru setiap pagi dan kasih-Nya tidak pernah berkesudahan. Mari jemaat, kita akan menyanyikan dengan penuh sukacita, kasih Allah tak berkesudahan. Kesudahan selalu baru setiap pagi, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan selalu baru setiap pagi, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bahagia Sang Raja, nyanyi bahagia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan selalu baru setiap pagi, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. dengan sukacita. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bahagia
baik buat kita. Mari kita bersyukur atas segala kebaikannya. Kita katakan sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari kita dengan penuh sukacita masuk bersama gerbangnya dan bersyukur atas segala kebaikan Tuhan. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati angkat pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Kristus Allah Tuhanku. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati angkat pujian. Katakan sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sekali lagi katakan sebab Tuhan itu baik. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Saat ini kita akan masuk ke dalam responsoria. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Kita akan membaca pembacaan dari Mazmur 34 ayat yang ke-15 sampai dengan yang ke-22. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik.
Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Kemalangan akan mematikan orang fasik, dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita akan menjadi seperti bejana yang siap dibentuk, sehingga firman Tuhan boleh ditaburkan dan menjadi benih dan tumbuh subur dalam hati kita, dalam hidup kita, sehingga kita boleh senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan
Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur hari ini kita kembali bisa bertemu di dalam ibadah online GMI Jire. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan karena anugerahnya tidak pernah berhenti di dalam kehidupan kita. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita sebelum merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita tundukkan kepala, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini Engkau memberikan kami kesempatan di tengah-tengah situasi pandemi yang belum berakhir. Kami mau datang di hadapan-Mu, beribadah. Kami sudah memuji dan menyembah Tuhan. Terimalah pujian penyembahan kami Tuhan. Dan saat ini ketika kami diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu, biarlah kami semua boleh duduk diam dan dengan hati yang terbuka menerima dan merenungkan firman Tuhan untuk kami nyatakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ajar kami mengerti perkataan-Mu dan ajar kami melakukan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, beberapa minggu ini kita belajar tema yang kita sudah dengarkan selama 3 minggu ini. Nah, tema bulan ini saya ingatkan kembali adalah masih di dalam tema berpusatkan kepada Kristus atau Jesus Centered. Nah saudara, hidup kita mau belajar agar hidup kita berpusatkan kepada Kristus, menjadikan Kristus sebagai dasar daripada setiap kehidupan kita. Nah saudara, hari ini saya ingin ajak kita melihat satu kebenaran, satu tema yang juga masih berkaitan dengan tema bulan Oktober ini, yaitu hidup kita, hidup sebagai milik Kristus. Jadi tema kita hari ini adalah hidup sebagai milik Kristus. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa tema ini ada? Karena hanya dengan menjadikan Kristus sebagai batu karang dan fondasi, maka saya dan saudara mampu menahan badai yang akan datang atau yang sedang kita hadapi saat ini. Nah saudara, setelah kita menyadari dan belajar tentang fondasi selama beberapa minggu ini, maka kita belajar untuk menjadikan hidup kita dan menghidupi hidup kita sebagai milik Tuhan. Nah saudara kasih Tuhan, sebagai orang percaya, kita sadar sepenuhnya bahwa hidup kita adalah milik Allah. Oleh karena itu saya ingin ajak kita sama-sama membuka Alkitab kita. Kita buka dari 1 Korintus pasal yang ke-7 ayatnya yang ke-17 sampai ayat yang ke-24. Nah saudara, 1 Korintus pasal yang ke-7 ayatnya yang ke-17 sampai ayat yang ke-24. Saya akan bacakan bagi kita, saudara yang ada di rumah. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita. Kita membaca kebenaran firman Tuhan ini dan merenungkannya sama-sama. Saya akan bacakan bagi kita semua dan saudara-saudara dapat menyimaknya dari rumah saudara. Demikian bunyi firman Tuhan. Selanjutnya, hendaklah tiap-tiap orang tetap hidup seperti yang telah ditentukan Tuhan baginya dan dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Inilah ketetapan yang kuberikan kepada semua jemaat. Kalau seseorang dipanggil dalam keadaan bersunat, janganlah ia berusaha meniadakan tanda-tanda sunat itu. Dan kalau seorang dipanggil dalam keadaan tidak bersunat, janganlah ia mau bersunat. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak penting. Yang penting ialah mentaati hukum-hukum Allah. Baiklah tiap-tiap orang tinggal dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Adakah engkau hamba waktu engkau dipanggil? Itu tidak apa-apa. Tetapi jikalau engkau mendapat kesempatan untuk dibebaskan, pergunakanlah kesempatan itu. Sebab seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya adalah orang bebas milik Tuhan. Demikian pula orang bebas yang dipanggil Kristus adalah hambanya. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Saudara-saudara, hendaklah tiap-tiap orang tinggal di hadapan Allah dalam keadaan seperti pada waktu ia dipanggil. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, sejauh ini pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Nah saudara, hari ini kita belajar diingatkan bahwa hidup Anda dan saya itu adalah milik Kristus. Nah saudara, dalam penebusan Kristus, melalui penebusan Kristus, oleh kasih-Nya kita kembali mendapatkan identitas kita. Melalui penebusan Kristus, saya dan saudara yang telah menerima pengorbanannya di atas kayu salib, dikembalikan statusnya menjadi milik kepunyaan Tuhan. Jadi ketika saya dan saudara menerima Kristus, hidup kita menjadi milik Allah, kembali menjadi milik Allah, ya, dipulihkan, dikembalikan menjadi milik Allah. Saat kita mengalami kuasa kebangkitan,
disitulah Kristus menjadi penguasa tunggal di dalam kehidupan kita. Permasalahannya adalah banyak orang Kristen yang tahu bahwa mereka adalah milik Allah, tetapi belum hidup seperti milik Allah. Karena hanya tahu bahwa hidup kita milik Allah itu baik, tetapi lebih baik lagi yang Tuhan inginkan adalah bukan hanya mengerti bahwa hidup kita adalah milik Allah, tetapi kita benar-benar menghidupi kehidupan yang menunjukkan bahwa kita adalah kepunyaan Tuhan. Amin. Itu yang Tuhan mau. Nah saudara, dengan kata lain, di dalam kehidupan orang Kristen masih ada orang-orang yang menjadi orang-orang Kristen yang saya sebut sebagai orang Kristen part-timer. Yang Tuhan mau itu adalah orang-orang Kristen full-timer, yang seluruh bagian hidupnya, seluruh aspek hidupnya, tidak ada yang tidak milik Tuhan. Tidak ada yang tidak kepunyaan Tuhan. Semua bagian hidupnya itu adalah milik Tuhan. Nah saudara, inilah Kristen yang sesungguhnya. Tuhan mau setiap anak-anaknya hidup di dalam ketaatan dan kekudusan yang terus menerus. Saudara ingat firman Tuhan 2 minggu yang lalu, bahwa ketika Tuhan Yesus meminta kita menjadikan Dia sebagai batu fondasi kehidupan kita, Dia meminta kita untuk melakukannya terus menerus, berulang-ulang, terus menerus, aktif saudara. Nah jadi saudara yang dikasih Tuhan, siapa kita itu menggambarkan siapa pemilik kita. Kita milik Allah, hidup kita seharusnya menggambarkan Bapa kita. Nah jemaat yang dikasih Tuhan, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, inilah yang diingatkan Paulus kepada jemaat di Korintus. Dan saya rasa ini juga yang Paulus ingin katakan kepada saya dan saudara di masa yang sekarang ini. Nah saudara yang dikasih Tuhan, mari kita sama-sama lihat di dalam perikop yang kita baca tadi, ayat-ayat yang kita baca, apa sih sebenarnya kebenaran firman Tuhan yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Saudara, yang pertama kita lihat di dalam ayat 17 sampai 22. Paulus mengingatkan kembali kepada jemaat di Korintus untuk mengingat saat-saat di mana mereka mengalami perjumpaan dengan Kristus ketika mereka dipanggil Allah keluar dari dalam dosa. Paulus ingin agar mereka hidup dalam keadaan seperti waktu dipanggil oleh Tuhan. Maksudnya adalah siapapun mereka pada waktu mereka menerima Yesus, pada waktu mereka mengalami keselamatan, menerima keselamatan itu tidak jadi masalah. Apakah mereka budak, orang bersunat atau tidak, orang miskin atau kaya, itu enggak ada masalah saudara. Bukan itu yang penting saudara. Panggilan Allah, keselamatan dari Allah berlaku bagi mereka tanpa memandang status lahiriah mereka. Ada 2 prinsip yang kita bisa pelajari dari sini. Yang pertama saudara, ketika seseorang menerima Yesus, perubahan yang Paulus dan Tuhan inginkan adalah perubahan hati, bukan perubahan lahiriah saudara. Bukan perubahan penampilan, bukan perubahan yang kelihatan di dalam fisik kita. Nah saudara, perubahan fisik itu bukan fokusnya, tetapi hati kita yang berubah, itu yang menjadi fokus. Jadi saudara, bukan cara berpakaian, bukan simbol-simbol kekristenan yang kita pakai waktu kita berubah atau waktu kita menjadi orang Kristen, dari tidak percaya menjadi percaya, terus kita ujuk-ujuk kita pakai salib, pakai kalung salib, cincin salib, pakai bros salib, lalu kita berpenampilan seperti seorang Kristen yang saleh. Saudara, bukan itu maksudnya saudara. Yang dimaksud adalah saudara, perubahan yang terjadi itu adalah perubahan hati. Perubahan hati yang taat, dan ketaatan itu harus nyata di dalam kehidupan seorang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini yang Paulus ingin ingatkan kepada jemaat di Korintus. Jadi bukan masalah sunat atau tidak bersunat. Karena ada orang-orang pada waktu itu yang mengatakan, wah kalau kamu sudah terima Tuhan Yesus, kamu sudah jadi orang Kristen, kamu harus sunat. Kalau kamu belum sunat, kamu harus sunat. Kamu harus begini begitu, kamu harus begini begitu. Bukan itu yang Paulus katakan, dan bukan itu yang Tuhan inginkan. Saudara yang dikasih Tuhan, bagi Paulus bersunat atau tidak bersunat, hamba atau bukan hamba, itu tidak penting.
perubahan yang paling penting adalah perubahan kita menjadi lebih serupa dengan Kristus. Nah saudara, bagi Paulus yang terpenting adalah bukan bagaimana keadaan kita waktu kita menjadi orang Kristen. Saudara, saya nggak tahu waktu saudara jadi orang Kristen itu seperti apa. Itu nggak masalah saudara. Yang terpenting sebenarnya bukanlah bukanlah kondisi situasi kita pada waktu kita menjadi orang Kristen, tetapi yang penting adalah akan jadi Kristen yang bagaimanakah kita setelah kita percaya kepada Kristus. Saudara, itu yang tidak sering dipikirkan oleh orang-orang yang sudah menjadi orang percaya. Mereka hanya berpikir, ya sudah, kalau saya sudah jadi orang percaya, sudah cukup sampai di situ. Saudara, tidak saudara. Yang penting adalah bagaimana Anda dan saya menjadi orang Kristen yang seperti apakah kita nantinya. Itu yang penting saudara. Karena perjalanan hidup kita baru dimulai ketika Anda dan saya menerima Yesus Kristus. Bukan selesai, justru baru dimulai. Inilah yang menjadi penekanan Paulus. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, makanya saya berulang kali saya tanya sama beberapa orang Kristen, saya tanya, coba kamu pikir, dulu waktu kamu sebelum jadi orang Kristen, kamu itu orangnya kayak apa? Lalu sekarang kamu bilang kamu sudah jadi orang Kristen. Nah sekarang hidupmu seperti apa? Setelah kamu sekian lama jadi orang Kristen, hidupmu seperti apa? Apa bedanya? Ini yang kita mesti bisa jawab saudara kalau orang tanya sama kita. Hidupmu bagaimana sebelum dan sesudah menerima Yesus? Ada nggak yang bisa dibuat perbedaan? Ada nggak yang bisa dijadikan pembedanya? Itu penting saudara. Karena orang yang hidupnya beda, menjadi lebih serupa dengan Kristus, disitulah hidupnya itu benar-benar menunjukkan bahwa dia adalah sepenuhnya menjadi milik Kristus. Itulah orang-orang yang menjadikan Kristus sebagai batu karang. Dan akhirnya orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang tahan uji, orang-orang yang tahan menghadapi badai kehidupan saudara. Dan mereka akan keluar sebagai emas yang murni. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, ini penting untuk kita pahami sebagai orang Kristen. Karena banyak orang hanya mementingkan penampilan mereka. Kelihatan saleh, kelihatan pintar berdoa, kelihatan hebat berkhotbah, kelihatan pakai baju pendeta, atau kelihatan menjadi majelis atau lain sebagainya. Saudara, itu bukan yang utama saudara. Tapi itu yang paling utama adalah perubahan hati yang semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Ini yang pertama. Yang kedua, yang Paulus tekankan adalah bahwa saya dan saudara telah lunas dibayar oleh Kristus. Begitu pentingnya sampai Paulus mengulangi kedua kalinya di dalam perikop yang kita baca tadi. Jadi perikop yang kita baca itu adalah pengulangan kedua. Jadi kalau kita lihat di dalam ayatnya yang ke-23, itu adalah pengulangan kedua kali. Yang pertama kali Paulus katakan, sebelumnya Paulus pernah katakan di dalam pasal 6 ayatnya yang ke-20. Di situ dikatakan demikian, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Nah saudara, begitu penting Paulus mengatakan hal ini. Ini adalah sebuah kenyataan bahwa saya dan saudara adalah milik Kristus. Kita sudah lunas dibayar. Oleh karena itu muliakanlah Allah dengan hidup kita. Muliakanlah Allah dengan tubuh kita, dengan tangan kita, dengan mata kita, dengan mulut kita, dengan perkataan kita. Karena hidup kita adalah milik Kristus. Semua hidup kita harus berpusatkan pada Kristus. Inilah yang Paulus ingin ingatkan bagi jemaat di Korintus pada waktu itu. Paulus mengingatkan kembali, ingat, hargamu begitu mahal, telah dibayar lunas oleh Kristus di atas kayu salib. Itu yang Yesus lakukan. Dia rela melunasi harga yang begitu mahal untuk menyelamatkan Anda dan saya. Nah saudara, kebenaran-kebenaran inilah yang Paulus ingin nyatakan. Dua kebenaran ini yang Paulus ingin nyatakan kepada jemaat di Korintus, dan saya yakin kepada kita saat ini. Jadi saudara, pertanyaannya adalah bagaimana kebenaran firman Tuhan ini kita mau nyatakan di dalam hidup kita sehari-hari. Yang pertama, kalau kita sepenuhnya adalah milik Kristus, maka hidup dan nilai-nilai Kristus atau nilai-nilai Allah itu menjadi nilai-nilai yang terlihat di dalam diri kita. Bahkan lebih jauh daripada itu, Kristus adalah hidup kita. Apa yang Kristus hidupi, kita hidupi. Saudara, ada perkataan yang bagus yang saya ingin saudara
ingat baik-baik saudara ya. Nah saudara, ada sebuah perkataan yang mengatakan demikian. Kesempurnaan seorang Kristen dan keserupaan dengan Kristus adalah hal yang sama. Jadi saudara, nilai-nilai berpikir kita, pola berpikir kita bukan lagi pola-pola pikir orang dunia. Bukan lagi pola pikir orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan seperti dulu kita sebelum percaya kepada Kristus. Setelah kita percaya kepada Kristus, pola pikir kita menjadi pola pikir yang berdasarkan pada kebenaran firman Tuhan, yang berdasarkan pada kehidupan Kristus. Semakin lama semakin serupa dengan Kristus. Nah pertanyaannya saudara, sudahkah nilai-nilai Kristus, hidup Kristus masuk ke dalam pekerjaan kita? Masuk dalam cara kita berdagang, berbisnis, cara kita bicara, gaya hidup kita. Saudara, saya sering katakan pada anak-anak muda, coba pikirkan, kalau Kristus jadi saya, kalau saya adalah seorang supir, Kristus akan lakukan apa kalau dia adalah saya? Kalau saya adalah seorang pebisnis, Kristus akan lakukan apa kalau dia adalah seorang pebisnis? Kalau Anda adalah seorang karyawan di perusahaan, apa yang akan Kristus lakukan kalau dia adalah karyawan di perusahaan? Ini yang pertama saudara, untuk kita menyatakan bahwa hidup kita adalah milik Kristus. Yang kedua, kalau kita sadar ya, kalau kita sadar hidup ini sudah dibayar lunas oleh Tuhan, maka kesadaran ini akan menolong kita untuk hidup lebih kudus. Jadi kalau kita menyadari bahwa oh ya, hidup saya sudah milik Kristus, hidup saya sudah dibayar lunas oleh Kristus, pemahaman ini akan menolong kita untuk belajar bisa lebih hidup lebih kudus. Saudara, ada seorang yang bernama Ralph Waldo Emerson mengatakan demikian, a man is what he thinks about all day long. Ya, saudara, artinya manusia adalah apa yang dia pikirkan sepanjang hari. Kalau Kristus ada di dalam hati dan pikiran kita saudara, dia berkuasa atas hati dan pikiran kita, maka Kristus itu akan nyata keluar di dalam hidup saya dan saudara. Jadi kalau kita biarkan Kristus berkuasa atas hidup kita, dan kita terus memikirkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari, maka itu akan nyata keluar terus menerus. Saudara, Paulus katakan di dalam Galatia 2 ayat 20 demikian saudara. Namun aku hidup, bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saudara, dulu Paulus begitu bangga akan kehidupan dia. Paulus begitu bangga sekali lah, karena memang dia pintar. Dia belajar dengan seorang profesor yang luar biasa, Profesor Gamaliel pada waktu itu, seorang guru besar. Dan dia dilahirkan sebagai orang Farisi. Dia dihormati pada waktu itu, dia punya status yang tinggi. Tetapi setelah dia terima Yesus, dia tahu itu adalah sampah. Dan bagi dia, hidup yang dia hidupi sekarang setelah percaya kepada Tuhan adalah milik Kristus. Dia tidak lagi berkuasa, tapi dia adalah milik Kristus. Seluruh hidupnya adalah berdasarkan pada Kristus semata. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah cerita saudara. Ada seorang raja yang telah digulingkan dari tahtanya oleh karena ada kudeta ya. Nah putranya yang masih muda itu ditangkap oleh pemberontak, lalu dibawa ke markas pemberontak, disandera ya. Nah para pemberontak yang membawa anaknya ini punya rencana, mereka tidak mau bunuh putranya ini ya. Nah maka para pemberontak itu berpikir, kalau mereka dapat menghancurkan moralitas daripada sang pangeran yang juga adalah putra mahkota kerajaan itu pada waktu itu, tentu dia tidak akan pernah menduduki tahta agung yang sebenarnya sudah dianugerahkan kepada dia. Lalu si pangeran itu yang biasa hidup di dalam kerajaan, hidup di dalam nilai-nilai istana gitu ya, dibawa ke tempat-tempat yang enggak benar gitu ya, dibawa ke komunitas yang kotor ya, di situ
perlihatkan kepada dia hal-hal yang immoral, ya, hal-hal yang merusak kesopanan, ya, moralitas, semua diperlihatkan kepadanya. Dan mereka menghadapkan segala jenis makanan yang dapat membuatnya menjadi diperbudak oleh hawa nafsu makan, ya. Dan mereka selalu menggunakan kata-kata memalukan setiap kali berada di dekatnya. Bahkan mereka menghadapkannya pada wanita-wanita yang tidak benar. Mereka menghadapkannya pada sikap tidak hormat dan tidak percaya. Terus diindoktrinasi, terus dicekoki hal-hal yang gak benar. 24 jam setiap hari dia dikelilingi oleh segala hal yang dapat menyeret jiwa dia, pangeran itu, serendah-rendahnya. Dan selama lebih dari 6 bulan dia diperlakukan demikian. Tapi tidak sekalipun dia takluk kepada tekanan. Akhirnya setelah pencobaan yang intensif beberapa lama itu, ini pemberontak nih heran semua. Dan dia tanya sama pangeran ini, mengapa engkau tidak takluk pada semuanya itu? Kok bisa kamu tidak tunduk, tidak kalah? Bukankah semuanya itu dapat memberikan kau kesenangan dan memuaskan nafsu keinginanmu? Lalu jawab pangeran itu begini, saya tidak dapat melakukan apa yang kamu minta, karena saya dilahirkan untuk menjadi seorang raja. Saudara, konsep ini, gaya hidup seorang raja, gaya hidup istana sudah melekat dalam diri dia. Apapun yang ditawarkan dunia tidak bisa menaklukkan dia, saudara. Saudara, firman Tuhan katakan engkau adalah imamat yang raja. Engkau dan saya adalah imamat yang rajani, kepunyaan Allah. Kita ini bersifat raja, saudara. Kita adalah warga kerajaan sorga. Oleh karena itu, saudara, hidup kita milik Allah. Jangan dikotori oleh pola pikir dunia yang enggak benar. Jangan lagi hidup pakai cara-cara duniawi, saudara. Buat diri kita berbeda. Dan sehingga orang bisa notice, oh ya benar, ini anggota GMI Jemaat Jireh beda, saudara. Saudara, kita punya values. Berpusatkan pada Kristus, serupa dengan Kristus, relasional, melayani dengan excellent, spirit of excellence, dan hidup terhormat karena kita adalah imamat rajani. Saudara, nilai-nilai ini yang berpusatkan pada Kristus harus dinyatakan di dalam hidup kita, saudara. Ini yang kedua, saudara. Yang ketiga, bagaimana kita menyatakan hidup kita sebagai milik Allah. Yang ketiga adalah, kalau kita sadar hidup kita bukan milik kita lagi, akan menolong untuk menjalani hidup ini tanpa khawatir, walaupun banyak tantangan, banyak kesusahan. Pernahkah kita sadar bahwa setelah Yesus membayar lunas hidup kita dari perbudakan dosa, maka kita mendapatkan berkat yang begitu besar. Saudara, ada sebuah kisah, saudara. Ada satu kali di sebuah tempat dilakukan razia penangkapan anjing-anjing liar, dikarenakan ada merebaknya wabah rabies. Lalu di antara anjing-anjing liar yang ditangkap dan bebas rabies, setelah dites lalu bebas rabies, anjing-anjing tersebut itu diambil dan diadopsi oleh beberapa orang untuk menjadi anjing rumahan dan bukan lagi menjadi anjing liar. Mereka dirawat, dilindungi, diberi makan secara teratur dan diberikan afeksi, diberikan makanan yang cukup, ya, dan dirawat kesehatannya. Nah, saudara, saat kita dimiliki oleh Kristus, maka hal itu berarti Anda dan saya dirawat, dilindungi. Kebutuhan kita pasti disediakan oleh Tuhan, dan Tuhan akan menolong kita untuk menjadi pribadi yang tangguh, yang kuat menghadapi segala badai cobaan yang datang di dalam kehidupan kita. Saudara, inilah hidup yang di dalam Kristus, saudara. Saudara, Kristus di dalam Matius mengatakan demikian. Kamu gak usah khawatir, saudara, di dalam Matius 6. Kamu tidak perlu khawatir akan apa yang kamu makan, minum, pakai. Tuhan tahu semuanya itu. Tuhan tahu engkau membutuhkan semuanya itu. Dan semua itu akan ditambahkan kepadamu jikalau kita hidup di dalam kebenarannya. Kalau kita mencari kebenarannya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kita dulu orang berdosa. Lalu kita dibebaskan Allah. Kita ditebus oleh Tuhan. Kita yang tadinya berada di dalam kekangan dosa, sekarang kita berada di dalam
pemeliharaan Tuhan. Dia bukan hanya memenuhi kebutuhan kita, namun Dia merawat kita. Dia memberikan kepada kita kemampuan, memperlengkapi kita dengan kemampuan untuk menghadapi setiap badai cobaan yang datang. Itulah sebabnya kenapa di dalam Matius 7 ayat 24-27, orang-orang yang membangun imannya di atas dasar batu karang yang adalah Kristus, maka mereka akan menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, yang kokoh, yang tahan uji. Saudara, biarkan kita memahami akan kebenaran firman Tuhan ini. Biarkan Tuhan memelihara hidup kita, memproses hidup kita, saudara. Nah ini saudara, hidup menjadi milik Kristus juga adalah hidup yang bersedia untuk diproses menjadi pribadi yang tangguh. Saudara, berkat yang begitu besar disediakan Tuhan bagi kita, bagi orang-orang yang hidupnya adalah miliknya, saudara. Oleh karena itu kita tidak boleh lupa bahwa hidup kita adalah milik Kristus. Mari kita jalani kehidupan kita yang saat ini mungkin bagi beberapa orang susah karena situasi yang sedang kita hadapi. Jadikan Kristus sebagai milik kita dan biarkan nilai-nilai itu nyata di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan Kau memberkati kami, dan biarlah Tuhan Engkau mengingatkan kami dengan Roh Kudus-Mu bahwa hidup kami adalah milik Kristus. Biarkan kami hidup di dalamnya, dan biar kami kebenaran itu nyata keluar di dalam kehidupan kami. Berkati jemaat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada. Kau berkati kebenaran firman Tuhan ini boleh hidup di dalam kehidupan setiap jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah saudara yang dikasih Tuhan, kita akan berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan nyanyikan pujian doksologi, lalu kita akan menerima berkat dari Tuhan. Pulanglah dan biarlah kasih sayang Allah Bapa, anugerah dari Yesus Kristus, serta pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Dan ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai berjumpa di minggu yang akan datang. Shalom, jumpa kembali dalam Sunday News GMI Jireh Semarang. Untuk tanggal 1 November 2020, kita masih mengadakan ibadah secara online. Harap semua jemaat dapat mempersiapkannya. GMI Jireh akan memulai ibadah tatap muka atau ibadah offline pada tanggal 8 November 2020 jam 8 pagi. Sesuai anjuran pemerintah, ibadah tatap muka wajib mematuhi protokol kesehatan. Untuk protokol kesehatan akan dibagikan melalui video kepada setiap jemaat, baik melalui grup WhatsApp maupun melalui Sunday News GMI Jireh. Info Persekutuan Youth GMI Jireh P3MI dilakukan setiap Sabtu jam 18 melalui link Zoom, dan informasi selengkapnya melalui grup Line P3MI SMRG New Gen. Kami mengundang seluruh kaum wanita untuk bergabung dalam Methodist Women Fellowship MWF yang diadakan setiap hari Senin pukul 18.30.
Informasi selengkapnya akan dibagikan melalui grup WhatsApp NWF. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus memberikan sukacita kepada saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Untuk adik-adik sekolah minggu, hari ini Minggu tanggal 25 Oktober 2020 dapat mengikuti streaming online ibadah sekolah minggu dari GMI Wilayah 2. Bagi saudara-saudari yang ingin mendukung pelayanan GMI Jireh melalui persembahan dapat melalui nomor rekening yang tertera di layar. Saat ini, saudara juga dapat memberikan persembahan dengan e-money melalui QR Code yang tertera di layar. Terima kasih untuk setiap persembahan yang telah Anda berikan. Tuhan Yesus memberkati.